Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Putri Sregar dengan NIM 105225105, Prodi S1 Kebidanan semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh HIV atau AIDS terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Latar belakangnya, HIV atau AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga dapat menurunkan kondisi kesehatan penderitaannya. Selain berdampak pada kesehatan individu, HIV atau AIDS juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia atau SDM yang menjadi aset penting dalam pembangunan nasional. Tingginya angka kasus HIV atau AIDS dapat menghambat produktivitas, meningkatkan beban ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Pembahasan, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sangat lemah, sehingga tubuh mudah terserang berbagai penyakit. Penyebaran HIV atau AIDS yang terus terjadi dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat dan menjadi tantangan bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. B. Pengaruh HIV atau AIDS terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. 1. Menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan SDM yang berkualitas. HIV atau AIDS menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga penderitaannya rentan terkena infeksi dan penyakit lainnya. Kondisi kesehatan yang memburuk dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja maupun belajar. Akibatnya, kualitas hidup penderita menurun dan harapan hidup menjadi lebih rendah dibandingkan masyarakat yang sehat. Yang kedua, menurunkan produktivitas tenaga kerja. Sebagian besar kasus HIV atau AIDS terjadi pada usia produktif, yaitu antara 15 sampai 49 tahun. Kelompok usia ini merupakan tenaga kerja utama yang berperan dalam pembangunan ekonomi negara. Ketika seseorang menderita HIV atau AIDS, kemampuan fisiknya dapat menurun, sehingga produktivitas kerja berkurang. Penderita sering membutuhkan waktu istirahat yang lebih banyak atau menjalani pengobatan secara rutin. Hal ini ketidakhadiran kerja dan penulisan hasil kerja yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan beban ekonomi keluarga dan negara. HIV atau AIDS membutuhkan pengobatan jangka panjang yang memerlukan biaya cukup besar. Keluarga penderita harus mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, transportasi, dan kebutuhan perawat lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan anggaran yang besar untuk program pencegahan, pengobatan, dan pendamping penderita HIV atau AIDS. Kondisi ini dapat mengurangi alokasi dana untuk sektor pembangunan lainnya seperti pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. Yang keempat, menghambat pendidikan generasi muda. Dampak HIV atau AIDS tidak hanya dirasakan oleh penderita, tetapi juga oleh anggota keluarganya. Anak-anak yang orang tuanya menderita HIV atau AIDS sering mengalami kesulitan ekonomi sehingga beresiko putus sekolah. Selain itu, sebagian anak harus membantu mencari nafkah atau merawat anggota keluarga yang sakit. Akibatnya, kesempatan memperoleh pendidikan menjadi berkurang dan kualitas SDM di masa depan dapat menurun. Yang kelima, menimbulkan stigma dan diskriminasi. Penderita HIV atau AIDS sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat karena kurangnya pemahaman mengenai penyakit tersebut. Mereka dapat mengalami penolakan dalam lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Diskriminasi ini dapat menyebabkan penderita kehilangan rasa percaya diri, mengalami tekanan psikologis, dan enggan memeriksa diri atau menjalani pengobatan. Akibatnya, potensi yang dimiliki oleh individu tersebut tidak dapat berkembang secara optimal. Yang keenam, menghambat pembangunan nasional. Kualitas SDM yang rendah akan memengaruhi kemampuan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan. Jika jumlah penderita HIV atau AIDS meningkat, maka jumlah tenaga kerja produktif dapat berkurang dan beban sosial ekonomi negara menjadi lebih besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan menurunkan daya saing bangsa di tingkat global. C.
C. Upaya mengatasi dampak HIV atau AIDS terhadap SDM. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak HIV atau AIDS terhadap kualitas SDM Indonesia antara lain: yang pertama, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan kesehatan mengenai HIV atau AIDS. Yang kedua, mendorong perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memperluaskan akses tes HIV dan pengobatan antiretroviral atau ARV. Yang keempat, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV atau AIDS atau ODHA. Yang kelima, meningkatkan peran keluarga, sekolah, tenaga kerja, dan masyarakat dalam pencegahan HIV atau AIDS. Yang keenam, memperkuat program pemerintah dalam pengendalian dan penanggulangan HIV atau AIDS. Kesimpulannya, HIV atau AIDS merupakan salah satu ancaman kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penyakit ini berdampak pada penurunan kesehatan, produktivitas kerja, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV atau AIDS juga dapat menghambat pengembangan potensi SDM. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran HIV atau AIDS, serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan nasional dan pembangunan bangsa. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.